Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum dilanjutkan cerita pedang King Dao-nya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 1621. Bibi, saat wanita itu berjalan keluar, aura bela diri yang mengerikan tiba-tiba menyapu, seperti gelombang yang melonjak, dan benar-benar menekan sekelompok orang kuat dari kuil para dewa yang bergegas menuju Ye Guan. Semua orang di lapangan tercengang dan melihat wanita di sebelah Ye Guan. Mereka melihat wanita itu mengenakan jubah panjang dengan tangan di belakang punggungnya, terlihat sangat anggun. Semua orang bingung dan terkejut, siapakah orang ini? Ye Guan yang berdiri di sampingnya pun menatap wanita di sampingnya dengan heran. Bibi, orang di depanku adalah Tu. Alasan Ye Guan begitu terkejut adalah karena dia memanggil Ye King dan bukan Tu. Tetapi dia tidak menyangka kalau yang datang adalah Tu. Tu menoleh untuk menatapnya, seolah tahu apa yang sedang dipikirkannya, lalu mengangkat alisnya. Kenapa? Kamu tidak menyambutku? Aku bisa pergi. Setelah berkata demikian, dia hendak pergi. Ye Guan buru-buru bertanya, bagaimana mungkin, Bibi Tu? Aku hanya sedikit terkejut. Aku tidak menyangka kamu akan datang. Di mana Bibi King? Tu berkata dengan tenang, dia pergi melakukan hal lain. Ye Guan sedikit penasaran, apa yang kamu lakukan? Tu berkata, kamu akan tahu kapan saatnya tiba. Ye Guan mengangguk dan berhenti bertanya, hehe. Pada saat ini, di langit, Xuan Jun tertawa, kamu memang dari gurun timur. Aku tidak menyangka kamu memiliki bala bantuan. Tidak heran kamu begitu percaya diri. Padang belantara timur, setelah mendengar kata-kata Xuan Jun, tatapan mata para dewa dan peradaban kuat di lapangan semuanya menjadi ganas. Ye Guanze tertawa. Ia melihat ke arah para master di belakang Xuan Jun dan berkata, kalian sudah berada di alam dewa. Kalian tidak mungkin bodoh jika bisa berkultivasi sampai ke tingkat ini. Kalian lebih tahu kebenaran daripada orang lain. Pernahkah kalian mendengar bahwa orang tidak boleh menipu diri sendiri, karena ada dewa di atas kepala kalian? Seorang pria kuat dari kuil dewa mencibir. Ye Guan, kamu adalah seorang penghujat dan pendosa. Beraninya kamu berbicara tentang Tuhan? Tahukah kamu sudah berapa lama sejak Tuhan muncul? Dan sekarang, kamu datang untuk memberitahu kami bahwa kamu adalah utusan Tuhan. Sungguh lelucon. Ada begitu banyak orang percaya yang setia dalam peradaban Tuhan. Tetapi Tuhan tidak memilihmu, seorang penghujat dan pendosa. Ye Guan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menoleh ke arah Tu. Bibi, kemarilah. Tu mengangguk, tatapannya langsung tertuju pada Xuan Jun. Saat berikutnya, ruang dan waktu di depannya dan Xuan Jun mulai meledak dan musnah sedikit demi sedikit. Serangkaian tekanan seni bela diri yang mengerikan meledak, mengejutkan semua orang kuat di lapangan untuk mundur dengan keras. Tangkap pemimpinnya dahulu, tindakan Tu yang tiba-tiba mengejutkan semua orang. Kekuatan ini telah melampaui alam dewa, senyum di wajah Xuan Jun, yang selama ini tenang, menghilang saat ini. Jelas, kekuatan Tu jauh melampaui harapannya. Pada saat ini, dia hanya merasakan tekanan luar biasa dari aura seni bela diri. Menghadapi tekanan ini, dia hampir mati lemas. Tak berani gegabah, ia pun melangkah maju, mengepalkan kedua tangannya erat-erat, lalu muncullah suatu area misterius yang menyelimuti tempat ia berada. Wilayah kekuasaan kerajaan, ini adalah wilayah kekuasaannya yang unik, yang dapat dengan mudah menekan para penguasa kuat di alam dewa. Saat Regen Domain muncul, rune emas yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di ruang dan waktu di sekitarnya. Rune emas ini terbakar secara langsung, melepaskan kekuatan yang mengerikan untuk melawan aura seni bela diri itu. Namun,
Kekuatan yang mengerikan ini tidak dapat menekan aura seni bela diri Tu. Tidak hanya itu, saat Tu melemparkan pukulan. Ledakan, dalam sekejap seluruh wilayah kabupaten itu bagaikan cermin yang dipukul keras, hancur berkeping-keping, dan berubah menjadi pecahan-pecahan yang tak terhitung banyaknya yang berhamburan ke segala arah. Dan Xuanjun mundur puluhan ribu kaki jauhnya dalam sekejap. Dunia terdiam total. Para dewa yang kuat di lapangan semua terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Xuanjun ini sebenarnya bukan lawannya. Ye Guan sebenarnya sedikit terkejut. Dia tiba-tiba menyadari bahwa semakin kuat musuhnya, semakin kuat pula bibi dan kerabatnya. Tentu saja, ini masuk akal. Lagi pula, mereka juga berlatih dan membuat kemajuan. Tetapi dia selalu merasa bahwa hal itu tidak terjadi. Setelah Xuanjun berhenti, dia melihat tubuhnya yang retak. Darah terus mengalir keluar dari tubuhnya. Tak lama kemudian, jubahnya basah kuyup. Xuanjun menatap Tu di kejauhan, matanya serius, dan dia merentangkan telapak tangannya. Tertawa, di atas langit, kilat emas tiba-tiba jatuh lurus ke bawah dan mendarat dengan mantap di tangannya. Itu adalah tombak yang memancarkan kilat emas. Saat dia memegang tombak itu, auranya tiba-tiba melonjak liar, dan kilat menyebar dari tubuhnya seperti gelombang. Tombak petir Tuhan, senjata dewa terbaik di Shenzhou, mengandung jejak kekuatan dewa. Tu menatap Xuanjun dengan acuh tak acuh. Tatapan itu sangat menyakitkan karena merupakan tatapan penghinaan. Cahaya dingin melintas di mata Xuanjun, dan saat berikutnya, dia tiba-tiba berubah menjadi naga guntur sepanjang 10.000 kaki dan bergegas menuju Tu. Tekanan naga guntur yang kuat itu langsung mengguncang ruang dan waktu di lapangan dan membuatnya mendidih. Semua orang di lapangan merasakan rasa penindasan yang mengerikan dan melepaskan kekuatan mereka sendiri untuk melawan. Akan tetapi, saat menghadapi tembakan Xuanjun, Tu tidak mundur tetapi malah menyerbu ke depan dan meninjunya. Pukulan ini sangat sederhana, lugas, langsung dan keras. Wah, di bawah tatapan semua orang, naga petir sepanjang 10.000 kaki itu hancur berkeping-keping, dan Xuanjun sendiri terlempar ke belakang. Serpihan petir yang tak terhitung jumlahnya beterbangan di mana-mana, menciptakan kekacauan. Hancurkan lagi, melihat pemandangan ini. Wajah para pria kuat dari kuil dewa di lapangan semuanya menjadi sangat jelek. Xuanjun, yang memegang tombak dewa kelas atas, masih belum sebanding dengan wanita ini. Karena jaraknya tidak jauh, Si Zong dan Gu Hao menghela napas lega. Pada saat ini, mereka benar-benar melihat harapan. Mereka benar-benar putus asa saat itu. Akan tetapi, keduanya agak bingung, karena wanita ini bukan berasal dari kuil dewa, melainkan Bibi Ye Guan. Dengan kata lain, wanita ini berasal dari kekuatan lain. Keduanya saling berpandangan, dan pikiran yang sama muncul dalam benak mereka pada saat yang sama. Mungkinkah Tuan Muda Ye ini benar-benar dari Dong Huang? Memikirkan hal ini, keduanya berkeringat dingin. Gu Hao berkata dengan suara yang dalam, "Jangan terlalu banyak berpikir, dia adalah orang dewa." Si Zong ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Bagaimana jika?" "Tidak ada jika," Gu Hao berkata dengan yakin, "pasti begitu." Si Zong mengangguk, dan pada saat ini, Gu Hao berkata, "Bahkan jika dia bukan, kita harus memperlakukannya seolah-olah dia ada." Si Zong, ketika Tu memukul mundur Xuanjun dengan satu pukulan, Ye Guan langsung berlari ke arah sistermu yang tidak jauh dari sana dengan pedang King Xuan di tangannya. Dia menebas dengan pedangnya, dan pedang King Xuan langsung merobek formasi tersebut, dan sistermu dapat segera melarikan diri. Dia menatap pedang di tangan Ye Guan, sedikit terkejut. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Bibiku yang membuatnya."
Kakakmu memandang Tu dari kejauhan. Dia, Ye Guan menggelengkan kepalanya, itu bibi yang lain. Kakakmu menoleh ke arah Ye Guan. Kamu punya berapa bibi? Ye Guan berkata, banyak. Kakakmu bertanya, apakah mereka semua pandai bertarung seperti dia? Ye Guan mengangguk. Ya, sustermu menatap Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan tersenyum pahit. Akulah yang paling lemah di keluarga. Intuisinya mengatakan bahwa Xiao Bai lebih baik darinya. Kakakmu terdiam sejenak, lalu berkata, aku tidak percaya kamu benar-benar generasi kedua. Ye Guan mengoreksi, bukan generasi kedua. Kakakmu menatap Ye Guan, dan Ye Guan berkata, generasi ketiga, aku generasi ketiga, ayahku generasi kedua. Kakakmu, di kejauhan. Setelah Tu menghancurkan naga guntur sepanjang 10.000 kaki dengan satu pukulan, dia melangkah maju. Hanya dengan satu langkah, tinjunya telah mengenai Xuan Jun. Pupil mata Xuan Jun tiba-tiba mengecil, dan dia mengepalkan tombak naga guntur di tangan kanannya. Petir emas terus-menerus keluar dari tubuhnya. Namun, naga guntur itu hancur berkeping-keping oleh pukulan Tu begitu mereka muncul. Xuan Jun mundur dengan kasar lagi. Ketika dia berhenti, tubuhnya meledak dan hanya jiwanya yang tersisa. Tidak cocok sama sekali. Melihat Tu hendak menyerang lagi, Xuan Jun terkejut. Ia merentangkan telapak tangannya, dan segel emas tiba-tiba berubah menjadi cahaya keemasan yang melesat ke langit dari telapak tangannya. Segel Bupati. Setelah segel Bupati mencapai langit, cahaya keemasan cemerlang jatuh langsung dan meresap ke dalam jiwa Xuan Jun. Ledakan, aura Xuan Jun tiba-tiba meroket. Pada saat yang sama, wilayah kekuasaannya muncul lagi. Kali ini, dengan restu dari segel kekuasaan, wilayah kekuasaannya setidaknya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Tahukah Anda, stempel Bupati ini dianugerahkan oleh para dewa, dan ini adalah Senzu, jadi peningkatannya sangat mengerikan. Pada saat ini, aura Xuan Jun benar-benar berbeda dari sebelumnya. Xuan Jun menatap Tu. Dengan semangat juang di matanya, datang lagi. Begitu dia selesai berbicara, dia bergegas maju sambil memegang tombak naga petir di tangannya. Tertawa, tombak naga guntur muncul, dan kobaran api guntur sepanjang 10.000 kaki menghancurkan segalanya. Namun Tu tidak mundur melainkan maju dan membalas dengan pukulan langsung. Gayung bersambut, ledakan. Ketika tinju itu dilempar, aura seni bela diri yang mengerikan langsung menghancurkan api petir itu. Kemudian, tombak naga petir langsung hancur berkeping-keping, dan api petir yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar. Xuan Jun sekali lagi terhempas. Pada saat yang sama, wilayah kekuasaannya juga runtuh dalam sekejap. Hancurkan lagi. Melihat kejadian ini, wajah para orang kuat dari kuil dewata di lapangan tiba-tiba menjadi pucat. Pada saat ini mereka juga menyadari bahwa wanita di depan mereka tidak menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali. Dia hanya bermain-main dengan kucing dan tikus. Setelah Xuan Jun berhenti, dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Tu di kejauhan. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan wanita di depannya. Jika dia terus bertarung, dia tidak hanya akan mempermalukan dirinya sendiri, tetapi juga mencari kematian. Memikirkan hal ini, dia menatap ke langit dan berkata dengan suara yang galak, apakah kamu masih ingin menonton pertunjukan itu? Ledakan, seberkas cahaya ilahi jatuh langsung ke tanah, dan aura mengerikan menyapu seluruh lapangan, benar-benar menghalangi aura seni bela diri itu. Tak jauh dari situ, saat sustermu melihat orang datang, raut wajahnya langsung berubah jelek sekali. Bab 1622, bertarung dengan pedang, cahaya ilahi menghilang, dan seorang wanita muncul di hadapan semua orang.
Wanita itu berpakaian merah dan berwajah dingin. Dia memancarkan aura dan tekanan yang mengerikan. Namun, aura dan tekanannya tidak lebih lemah dari aura seni bela diri yang dipancarkan oleh Tu. Kakak Ling, seseorang berseru di lapangan. Kepala tiga biarawati, Ling, pada saat ini, Sistermu tiba-tiba keluar. Dia menatap Sister Ling di kejauhan dan bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" Suster Ling memasang ekspresi kosong di wajahnya. "Mu, seharusnya aku yang menanyakan pertanyaan ini padamu." Saudarimu berkata dengan marah, "Apakah kamu akan mengkhianati Tuhan juga?" Saudari Ling menatap saudarimu. Dia bukan utusan Tuhan. Dia seorang penghujat dan pembawa ketertiban. Saudarimu tiba-tiba menoleh dan menatap Ye Guan. Dia merentangkan telapak tangannya dan segel dewa terbang ke tangannya. Dia melemparkan segel dewa di depan saudari Ling dan berkata dengan marah, "Lihatlah sendiri. Apakah ini napas Tuhan?" Saudari Ling menatap segel suci itu sejenak dan berkata, "Tidak. Tidak." Sustermu menatap Suster Ling dengan ekspresi yang sangat jelek. Suster Skite tiba-tiba berkata dengan suara gemetar, "Ling, kau, kemari, kemari." Saudari Ling berkata tanpa ekspresi, "Mu, Lian, dia adalah seorang penghujat dan harus dibunuh. Jangan keras kepala dan menolak untuk mengubah cara hidupmu." Sustermu mencibir, "Ling, kalau aku tidak salah, Suan Jun dan pendeta pasti telah menjanjikan sesuatu padamu, kan?" Kakak Ling menatap kedua gadis itu. "Tentu saja, aku tidak seperti kalian berdua. Kalian sudah mendapatkan semua yang kalian inginkan sejak kecil. Dia memberimu segalanya, tetapi aku harus berjuang sendiri untuk semuanya." "Omong kosong," kakakmu berkata dengan marah. "Apa yang tidak kamu miliki yang kami miliki?" Suster Ling memasang ekspresi kosong di wajahnya. "Saat kita berusia 6 tahun, kita bertiga melakukan kesalahan bersama. Tetapi kamu hanya dimarahi. Sementara aku harus berlutut sepanjang malam. Saat kamu berusia 7 tahun, dia mengajari kalian berdua secara langsung. Tetapi dia hanya memberiku beberapa keterampilan acak dan memintaku untuk mempelajarinya sendiri. Tidak hanya itu, dia juga melarangku untuk diam-diam mempelajari keterampilan sihirnya." Pada titik ini, tatapan matanya perlahan berubah dingin. "Saat kamu berusia 15 tahun, kamu sudah terkenal dan mulai memasuki berbagai kuil besar dan menjadi biarawati yang dikagumi semua orang. Tapi bagaimana denganku?" Dia langsung melemparkanku ke gurun timur dan membiarkanku berjuang sendiri di sana. Sambil berbicara, dia menatap kedua gadis itu. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi sedikit ganas. "Tahukah kalian bagaimana aku hidup di Eastern Wasteland? Berapa kali aku dipukuli sampai hampir kehilangan jiwaku di sana? Tahukah kalian? Kalian tidak tahu. Karena sejak kecil hingga dewasa, kalian berdua adalah orang-orang yang difavoritkan. Kalian tidak tahu sama sekali. Dan kalian tidak akan mengerti bagaimana perasaanku." Suster Skite berkata dengan suara gemetar, "Ling, diam." Kakak Ling tiba-tiba berkata dengan marah, "Kamu adalah orang yang paling disukai. Dari kecil hingga dewasa, dia akan memberimu apapun yang kamu inginkan. Bahkan jika itu adalah buah spiritual, aku harus menyelesaikan tugas yang dia berikan kepadaku sebelum aku bisa memakannya. Tetapi selama kamu bertindak genit dan imut, dia akan memberikannya kepadamu." Suster Skite tertegun di sana, dan tak lama kemudian, dia pun menangis terseduh-seduh, karena di dalam hatinya, Ling dan Mu di depannya adalah saudara-saudara perempuannya yang paling disayanginya. "Ling, saudarimu," tiba-tiba berkata dengan marah, "Dasar orang yang tidak berperasaan. Apa hakmu untuk berbicara tentang rasa kasihan? Tanyakan pada dirimu sendiri dengan hati nuranimu, kapan dia tidak berbagi hal-hal baik denganmu, ketika kamu dihukum untuk berlutut? Siapa yang diam-diam membawakanmu makanan?
Bukankah itu rasa kasihan? Saudari Ling menatap saudarimu. Matanya sedingin es. Apakah aku peduli? Sambil berbicara, dia perlahan menutup matanya. Tentu saja, aku harus berterima kasih padanya karena telah memperlakukanku seperti ini. Karena jika dia tidak memperlakukanku seperti ini, aku benar-benar tidak akan mampu menemukan jalanku sendiri. Ketika aku berada di Gurun Timur, aku diam-diam berkata pada diriku sendiri bahwa apapun yang tidak dia berikan kepadaku, suatu hari aku akan mendapatkannya dengan kekuatanku sendiri. Setelah itu, dia tiba-tiba menatap Tu. Aku tahu kamu seorang kultivator pedang. Bawalah pedangmu untuk bertarung. Tu menatapnya dan tidak berkata apa-apa. Saudari Ling tidak mengatakan apa-apa lagi. Tiba-tiba dia melangkah maju. Hanya dengan satu langkah, area ruang waktu tempat dia dan Tu berada menjadi ilusi. Pada saat yang sama, dia menghilang dari tempat itu. Aura mengerikan menyapu ruang waktu itu seperti gelombang yang mengamuk. Kemanapun aura itu lewat, ruang waktu musnah. Auranya sebenarnya 10 kali lebih kuat daripada saat Xuan Jun mengaktifkan Regent Seal. Melihat pemandangan ini, para orang kuat dari kuil dewa di lapangan semuanya terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa kekuatan Sister Ling begitu mengerikan. Karena sistermu jarang muncul di Shenzhou, semua orang hanya tahu namanya, tetapi tidak mengenalnya dengan baik. Dan sekarang, tindakannya langsung mengejutkan semua orang di lapangan. Termasuk Xuan Jun itu, dia juga tidak menyangka kalau kekuatan Sister Ling begitu kuat. Di waktu dan ruang khusus di kejauhan, Tu melihat Ling Chong datang. Dia menyipitkan matanya sedikit, tetapi tidak mundur. Sebaliknya, dia bergegas maju dan meninju Sister Ling dengan keras. Kedua tinju itu langsung bertabrakan, ledakan. Dua aura seni bela diri yang mengerikan tiba-tiba meledak, dan area ruang waktu tempat kedua wanita itu berada langsung berubah menjadi abu. Dua aura seni bela diri yang kuat itu benar-benar menyebar langsung melalui ruang dan waktu yang tak terhitung jumlahnya ke dunia ruang waktu tempat Ye Guan dan yang lainnya berada. Semua orang di lapangan buru-buru mundur untuk menghindari ujung yang tajam. Ye Guan menatap area ruang dan waktu yang gelap. Dia juga sangat terkejut, karena dia tidak menyangka bahwa kekuatan Sister Ling begitu mengerikan. Meskipun Bibi Tu tidak memegang pedang, seni bela dirinya sangat kuat, dan Sister Ling ini benar-benar dapat bersaing dengannya. Di dalam jurang yang gelap itu, kedua tekad bela diri mereka saling bertabrakan dengan hebat, dan gelombang kejut aura bela diri terus menyebar, yang mana sangat menakutkan. Pada saat ini, Ye Guan sepertinya merasakan sesuatu. Tiba-tiba dia mendongak dan melihat dua orang berdiri di langit. Itu adalah Jun Yu, dan di sampingnya berdiri seorang pria berjubah hitam. Jun Yu juga awalnya melihat ke area pertempuran. Merasakan tatapan Ye Guan, dia langsung melihat ke arah Ye Guan. Tetapi hanya sesaat, dia menarik kembali pandangannya dan melihat ke area jurang pertempuran lagi. Ye Guan melirik pria berjubah hitam di samping Jun Yu, lalu mengalihkan pandangannya. Di samping Ye Guan, sustermu berkata dengan suara yang dalam, semakin banyak orang kuat datang ke sini dari segala arah. Ye Guan terdiam. Dia sudah merasakan bahwa semakin banyak orang kuat datang secara diam-diam. Tidak hanya itu, mereka semua berada di alam dewa. Ye Guan tampak teringat sesuatu dan bertanya, di mana pendeta itu? Dia tidak lupa bahwa masih ada satu orang berkuasa di Shenzhou yang belum muncul, dan itu adalah pendeta ini. Kakakmu melihat sekeliling dan menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Ye Guan berkata, siapa yang lebih kuat, pendeta ini atau Xuan Jun ini? Kakakmu menggelengkan kepalanya lagi, aku tidak tahu. Ye Guan menoleh ke arah sustermu, yang berkata, aku tidak pernah bertarung dengan mereka. Ye Guan mengangguk dan melihat ke arah medan pertempuran di kejauhan. Pada saat ini,
Sister Ling dan Tu Yue bertarung semakin sengit. Semangat bela diri yang mengerikan yang dilepaskan oleh keduanya terus menyebar melalui lapisan waktu dan ruang ke tempat kejadian, menyebabkan rasa tertekan yang hebat bagi semua orang. Ledakan, pada saat ini, gelombang kejut udara yang mengerikan menyebar dari area pertempuran jurang, dan Sister Ling dan Tu mundur dengan keras pada saat yang sama. Setelah Suster Ling berhenti, dia menjentikkan lengan bajunya pelan, dan aura seni bela diri yang menyelimuti sekelilingnya langsung menghilang. Di kejauhan, Tu juga berhenti. Dia menatap Sister Ling dan tertawa, menarik. Sister Ling menatap Tu, di alam semesta ini, selain peradaban para dewa, ternyata ada orang-orang kuat sepertimu. Sungguh mengejutkan. Tu tersenyum dan tidak berkata apa-apa, datang lagi. Setelah berkata demikian, dia tiba-tiba berubah menjadi bayangan dan bergegas keluar. Saudari Ling juga bergegas maju dan meninju Tu dengan keras. Pukulan ini dipenuhi dengan energi pembunuh yang menyapu seperti gelombang, satu demi satu, sangat mengerikan. Semangat dan aura seni bela diri Tu juga sangat kuat. Dengan dia sebagai pusatnya, tekanan seni bela diri yang mengerikan terus mengalir keluar. Ledakan, keduanya, yang diselimuti aura dan tekanan seni bela diri masing-masing, saling bertabrakan dengan keras lagi. Tabrakan ini mengubah area di depan Ye Guan dan yang lainnya menjadi gelap. Pada saat ini, Saudari Ling dan Saudari Tu telah memasuki ruang dan waktu yang istimewa. Di ruang dan waktu yang istimewa itu, aura seni bela diri mereka berdua masih berkobar liar. Saudari Ling telah ditempa di alam liar timur sejak dia masih kecil. Semangat bertarungnya sekuat batu. Bahkan tekanan bela diri itu tidak dapat menghapus semangat bela dirinya. Tidak hanya itu, dia benar-benar menjadi semakin kuat di setiap pertempuran. Di luar, Xuan Jun tiba-tiba menunjuk Ye Guan dan berkata, bunuh dia. Mendengar perkataan Xuan Jun, tatapan para dewa perkasa yang menyaksikan pertempuran itu langsung tertuju ke belakang. Mereka semua menatap Ye Guan. Baru pada saat ini mereka tiba-tiba teringat bahwa orang di depan mereka adalah pelakunya. Xuan Jun tiba-tiba berkata lagi, bunuh dia, bunuh dia. Mendengar kata-kata Xuan Jun, orang-orang kuat dari kuil para dewa langsung bergegas menuju Ye Guan. Saudari Mu dan dua orang lainnya berdiri tepat di depan Ye Guan. Tetapi pada saat ini, di medan pertempuran di kejauhan, Tu tiba-tiba merentangkan telapak tangannya, dan sebuah pedang muncul di tangannya. Dia tidak menyerang Saudari Ling, tetapi berbalik dan menerobos ruang dan waktu dengan pedang, dan membunuhnya. Tertawa, hanya dengan satu pedang, kepala seorang prajurit tingkat dewa yang kuat yang memimpin serangan ke arah Ye Guan terbang. Langsung membunuh, adegan ini membuat para dewa sakti lainnya ngeri, dan mereka semua berhenti di tempatnya, tidak berani bergerak maju. Setelah Tu membunuh dewa yang kuat itu dengan pedang, dia tidak menyerang orang-orang yang tersisa, tetapi menatap Jun Yu dan pria berjubah hitam di atas langit. Berdengung, saat suara pedang terdengar, Tu berubah menjadi cahaya pedang dan melesat ke langit. Dalam sekejap, dia tiba di depan Jun Yu dan pria berjubah hitam itu. Jun Yu menatap pedang mengerikan yang datang ke arahnya, tetapi ekspresinya setenang air, tanpa ada gejolak di matanya. Pada saat ini, lelaki berjubah hitam di sampingnya tiba-tiba melambaikan lengan bajunya. Wah, cahaya pedang menghilang, dan Tu mundur hampir 100.000 kaki dalam sekejap, dan saat dia berhenti, retakan muncul pada pedang Tianzu di tangannya. Terjadi keheningan mematikan antara langit dan bumi. Pria berjubah hitam itu berkata dengan suara serak, gadis, ilmu pedangmu bagus. Tetapi jika kau ingin membunuhku, kau harus berlatih selama 1.000.000 tahun lagi. Bersambung.